Alhamdulillah, Gus Miftah terbebas dari ajab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sama Mbah Hilo, sama Mas Samet. Kabarnya Gus Miftah telah sembuh. Ya, yang kemarin sempat viral kena muntah darah, ya karena setelah menyebut Gus Samsudin dukun. Apa sih Mbah kalau dari pandangan Mbah Hilo sendiri membuat Gus Miftah ini sembuh? Ya, saya telah memberikan ramu-ramuan dan dengan keilmuan saya memohon juga kepada Sang Pencipta, meminta agar Gus Miftah ini seperti semula begitu ya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah sembuh ya. Sudah bisa ceramah-ceramah lagi. Ya, kalau saya lihat sih agak beda lah sudah ceramah-ceramahnya. Ya mungkin Mbak Hilo melihat nih agak beda. Agak beda. Mengolok-ngolok orang nggak? Ya, enggak. Mengolok-ngolok Gus Samsudin lagi enggak? Tidak. Ya, sudah. Berarti beliau tuh dengar dong kata panjenengan. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke. Protes Mbah Hilo ini didengar ini. Ya, karena sama situ seorang Gus sudah Miftah. saya sarankan juga ya. Ceramahlah yang baik-baik, didiklah para remaja ini menjadi panutan ya, menjadi contoh ya bagaimana kita mengajarkan akhlak terhadap yang muda-muda ini. Janganlah kita mengatakan sesuatu terhadap seseorang, apalagi keburukan itu ya. Nah, itu sangat tidak baik karena apa? Mereka nantinya akan mencontoh seperti itu. Nah, kalau mereka ini sudah seandainya mengajarkan akhlak ya, seperti Gus Miftah kepada para apa kita bilang yang para jemaah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan mereka pulang dari situ, pulang ke rumah sudah beda. Nah, itu yang kita harapkan. Mbak Hilo, ini yang terbaru nih Mbak Hilo. Atta Halilintar ini adalah orang yang cukup dekat sama Gus Miftah Mbak Hilo. Ya. Sebelum ada pemberitaan, ternyata Gus Miftah dulu yang viral karena mengolok-olok Gus Samsudin sebagai bahan lelucon, kemudian muntah-muntah. Ya Mbak Hilo ya, langsung kena berarti di situ. Nah, di sini Mbak Hilo, ini dekat ternyata Gus Miftah sama seorang artis namanya Atta Halilintar Mbak Hilo. Bahkan sempat umroh bersama, kalau nggak salah umroh entah haji ya Mas Ahmad ya. Tapi ada saya lihat di situ ke Mekah bersama, foto bersama, kebersamaan mereka sangat dekat. Memang dekat lah mereka. Nah, apakah memang ini sudah menjadi tabiat mereka para artis, termasuk ustadz di dalamnya itu Gus Miftah? Ya, karena baru-baru ini Mbak Hilo, Atta Halilintar mengolok-ngolok sosok Vanessa Angel yang baru meninggal dengan kata-kata yang tidak wajar, kata-kata yang dianggap sangat menyakiti pihak keluarga. Saya ucapkan mohon maafnya, hamil duluan, kemudian restu, tidak ada restu, nikah dan lain-lainnya Mbak Hilo, saya tidak sebutkan. Nah, jadi ini kesannya kan sama Gus Miftah, mengolok-ngolok orang untuk bahan konten mereka, untuk bahan lucu-lucuan mereka Mbak. Nah, tanggapan panjenengan coba. Ya, inilah yang saya bilang, apa gunanya kita pergi ke Mekah ya, kalau tidak ada akhlak, itu sia-sia saja. Lebih bagus nggak usah pergi ke Mekah dong. Lebih bagus tidak usah pergi, perbaiki akhlak. Jika benar-benar bersih, baru pergi ke sana. Insya Allah kita ya matinya pun nanti kita bilang lapang begitu ya. Nah, tidak ada beban gitu ya. Nah, menurut Mbak Hilo, kenapa sih Gus Miftah ataupun Atta Halilintar melakukan perbuatan seperti itu yang menyakitin orang yang mungkin banyak dicintai masyarakat lain atau keluarganya, atau itu sudah meninggal terus diomongin? Apa sih yang membuat mereka seperti itu Mbak? Ya, itu tadi, mereka ini banyak mendengarkan perkataan-perkataan iblis ya Mbak? Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau mereka menghiraukan perkataan iblis, insya Allah mereka tidak seperti itu. Karena begini, di dalam diri manusia itu ada dua bisikan. Tinggal kita yang memilih. Nah, yang satu berkata-kata menjerumuskan, yang satu kata-kata untuk jangan. Nah, tinggal mana yang kita pilih. Apakah kita mendengar kata-kata yang menjerumuskan, maka terjadilah seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga diri, bisa mengontrol arti kata dalam diri kita ini, maka sikap baiklah kita terhadap diri seseorang seperti itu. Iya, Bella, ini semua terkait apakah dengan banyaknya uang yang dimiliki atau menggebu-gebu mencari uang juga gitu,
lantas menghiraukan perasaan orang lain Mbak Ilo dengan mengolok-ngolok gitu Mbak. Ya itulah namanya manusia sudah lupa diri, ya. Lupa diri ya. Lupa diri. Karena apa? Sesungguhnya kekayaan itu tidak ada yang kita bawa mati, melainkan kain putih. Nah, selain kain putih itulah yang kita bawa mati dan amal atau ibadah kita. Jadi janganlah sombong kita menjadi orang kaya, dan ketika miskin janganlah kita mengeluh begitu ya. Jadi kita ini hidup perlu bersyukur. Nah, kalau kita miskin ya bersabar dan bersyukur. Kalau kita kaya jangan lupa diri, ingat kepada yang miskin. Oke. Bah, antara Gus Miftah ini kemarin ngolok-ngolok Gus Samsudin, kena dia disebut netizen ajab muntah-muntah. Iya. Disebut muntah darah. Iya. Ini ajab untuk si Atta Halilintar kayak mana Mbah? Ya, Ada nggak diberikan Tuhan cash gitu kayak Gus begini ya. Miftah kemarin? Karena perbuatan seperti itu pelan atau lambat itu akan terjadi. Kita tinggal lihat saja nantinya seperti itu. Oke, katanya ini Atta Halilintar nih kan rodanya selalu di atas saja Mbak Ila. Itu kayak mana Mbah? Ya, begini, roda itu sebenarnya berputar. Roda itu pasti berputar ya. Jadi kita bilang Kecuali kok roda di macet Mas Ahmad. jadi begini, kalau jika Tuhan berkehendak, sekejap mata itu bisa ludes. Ya. Yang kita bilang orang yang miskin sama sekali, jika berkehendak, contoh Peggy Setiawan tiba-tiba menjadi, wah luar biasa ya Mbah. itulah jika Tuhan berkehendak, bahkan dihina. Ya, Peggy Setiawan itu bukan artis, tapi nyatanya bisa menyaingi artis. Luar Itulah biasa. jika Tuhan berkehendak. Jadi kita jangan sombong jadi manusia. Betul. Iya, jadi ini bawa Peggy Setiawan, jadi saya ingat lagi tuh Mbah. Ya, memang dunia ini nggak bisa ditebak ya Mbak ya. Iya, nggak bisa ditebak. Tapi perbuatan kita tentunya harusnya dipikirkan. Kalau kita tahu kata-kata itu melukain orang lain, seharusnya itu tidak diucapkan. Iya. Ya Mbak ya. Benar-benar. Atau dipikirkanlah dampaknya seperti itu. Kalau menurut Mas Ahmad kayak mana Mas Ahmad? Ya. Perkataan-perkataan yang sungguh menyakitkan tapi tetap diucapkan mereka berulang-ulang kali. Itulah karena hatinya tadi sudah dipengaruhi setan ya. Setan. Jadi karena Harus dibakar itu setannya. ucapan ini keluar bukan asal-asal dari sini. Di sini berkata apa ya keluar dari sini. Itulah dia. Berarti di sini itu masih banyak dipengaruhi setan karena namanya dia. Ada nggak Mas Ahmad bacaan-bacaan dari Mas Ahmad supaya hilanglah itu setan-setan dalam hati? Setan dia biasanya digunakan surat apa kalau mau dia itu ya surat An-Nas, karena itu surat paling ampuh untuk dijauhkan dari gangguan setan. Amin, amin, amin. Nah, dan juga si Melo tadi mereka umroh itu sama Muslimah kan sama kan. Melo bilang tadi kan apa gunanya gitu kan. Dia ini jangan umroh atau haji Melo. Dia bukan karena dari hati. Kenapa saya bukan dari hati? Dia hanya untuk memenuhi rukun Islam tadi. Ya, rukun Islam yang kedua apa yang pertama itu lupa saya. Apa kan dia apabila mampu. Hanya itu aja, bukan betul-betul dari hatinya yang tulus. Jadi ini jadi mungkin keperluan konten juga mungkin ya barangkali wallahu alam ya. Yang pasti itulah pandangan dari Mbah Hilo dan Mas Ahmad ya terkait dengan ucapan, jagalah hati, jagalah lisan gitu ya. Kemudian roda berputar, nggak selalu Gus Miftah di atas, nggak selalu Atta Halilintar di atas, ada kalanya roda itu kembali ke titik nol. Ya, intinya untuk Atta Halilintar, kamu kan konten kreator, carilah ide kalau memang mau dari yang supaya viewers itu naik, ide yang sewajar-wajar, jangan supaya viewers kamu naik yang menyakitkan hati seseorang, apalagi orang yang kamu sakit itu orang sudah tidak ada, sudah dipanggil di hadapan Allah. Iya, paling pantang itu ya, ngomongin orang yang sudah meninggal. Ya boleh. Ya, oke, sampai sini dulu kita izin pamit Mbah Hilo dan Mas Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.